Kenalkan, nama saya Novana Melika Ningrum, NIM A1D018178. Di sini saya akan presentasikan hasil makalah saya yang berjudul Budidaya dan Pengelolaan Tanaman Aren. Selamat menyaksikan. Aren, Arenga pinnatamir, termasuk salah satu jenis tanaman palma yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama di 14 provinsi, yaitu Papua, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Aceh dengan total luas areal sekitar 70.000 ha. Pohon aren atau enau Arenga pinnatamir merupakan pohon jenis palma yang terpenting setelah kelapa. Pohon aren memiliki potensi ekonomi yang tinggi karena hampir semua bagiannya dapat memberikan keuntungan finansial, di mana seluruh bagian tubuhnya bisa dimanfaatkan. Dari daunnya kita bisa membuat sapu lidi atau lidi pinjuk, batangnya untuk penyangga rumah, pelepahnya bisa untuk atap rumah. Gula dan minumannya berasal dari nira, buahnya menghasilkan kolang-kaling, air batangnya menghasilkan nira yang kemudian sering diolah menjadi bioetanol, bahan pengganti bahan bakar minyak. Akarnya serabut, melebar, merekat kuat ke bahan tanah, sangat baik sebagai penahan erosi dan longsor, serta kemampuannya menyerap CO2 dalam jumlah banyak, mendukung mitigasi gas rumah kaca sehingga dapat menekan pemanasan global. Tanaman aren tidak membutuhkan kondisi tanah yang spesifik sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat dan berpasir, tetapi aren tidak tahan pada tanah masam pH tanah yang rendah. Aren dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut pada berbagai agroekosistem dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tumbuhnya. Namun yang paling baik pertumbuhan pada ketinggian 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan lebih dari 1.200 sampai 3.500 mm per tahun. Kelembaban tanah dan curah hujan yang tinggi berpengaruh dalam pembentukan mahkota daun tanaman aren. Untuk pertumbuhan dan produksi tanaman aren membutuhkan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan, lembah-lembah, dekat aliran sungai, daerah bergelombang dan banyak dijumpai di hutan. Klasifikasi pohon aren: Rhenum plantae, Divisio Magnoliophyta atau Angiospermae, klasis Liliopsida atau Monocotyledon, ordo Araceales, famili Araceae, genus Arenga, spesies Arenga pinnatamir. Aren merupakan jenis tanaman tahunan berukuran besar, berbentuk pohon soliter, tinggi hingga 12 meter, diameter setinggi dada atau DBH hingga 60 cm. Pohon aren dapat tumbuh mencapai tinggi dengan diameter batang sampai 65 cm dan tinggi 15 meter, bahkan mencapai 20 meter, dengan tajuk daun yang menjulang di atas batang. Waktu pohon masih muda, batang aren belum kelihatan karena tertutup oleh pangkal pelepah daun. Ketika daun paling bawahnya sudah gugur, batangnya mulai kelihatan. Permukaan batang yang ditutupi oleh serat injuk berwarna hitam yang berasal dari dasar tangkai daun. Akar radik, akar Familia Araceae adalah akar serabut kaku keras dan cukup besar seperti tambang. Batang Caulis palmae berbatang tunggal dan tingginya bisa mencapai 30 meter, yang batangnya kokoh, ramping. Merupakan tumbuhan monokotil atau berkeping satu yang berbatang tunggal. Tinggi pohon bisa mencapai 30 meter yang berbatangnya kokoh, ramping, memanjat. Tinggi batangnya sangat beragam dan ada yang mencapai 100 meter. Berdasarkan tinggi batang, famili Araceae dapat digolongkan beberapa pohon tinggi lebih dari 10 meter, pohon sedang 2-10 meter maupun kurang dari 2 meter. Batang famili Araceae ada yang tumbuh tegak, ada pula yang merambat pada pohon lain. Sebagai lainnya, bentuk yang seperti ini terutama dari spesies Hepyena dan Diapsis. Panjang daun hingga 8 meter, anak daun Divaricate panjang 1 meter atau lebih, jumlahnya 100 atau lebih pada masing-masing sisi. Dasar daun 2 aurical, ujung daun lobes dan kadang-kadang bergerigi. Permukaan atas hijau berdaging, bagian bawah putih dan bertepung. Pohon aren mampu
mempunyai tajuk kumpulan daun yang rimbun. Daun aren muda selalu berdiri tegak di pucuk batang. Daun muda yang masih tergulung lunak seperti kertas. Pelepah daun melebar di bagian pangkal dan menyempit ke arah pucuk. Susunan anak daun pada pelepah seperti duri-duri sirip ikan, sehingga daun aren disebut bersirip. Oleh karena itu pada ujungnya tidak berpasangan lagi. Daun aren disebut bersirip ganjil. Bunga aren berupa tandan. Bunga bercabang menggantung dengan panjang mencapai 60 cm atau lebih. Tandan bunga tumbuh pada daerah bekas pelepah daun. Pembungaan dimulai dari pucuk, selanjutnya secara berturut-turut menyusul pada bagian bawah. Biasanya 2-5 bunga pertama betina, sedangkan rangkaian bunga pada bagian bawah adalah bunga jantan. Bunga jantan berwarna coklat, berbentuk bulat telur memanjang, daun bunga 3 dan kelopak bunga 3 helai. Bunga betina warna kehijauan dengan mahkota bunga segitiga berluas-luas dan bakal buah memiliki ruang 3 dan titik 3. Buah aren terbentuk dari penyerbukan bunga jantan pada bunga betina. Penyerbukan aren diduga tidak dilakukan oleh angin tetapi oleh serangga. Apabila proses penyerbukan berjalan baik, maka akan dihasilkan buah yang lebat. Buah aren tumbuh bergelantungan pada tandan yang bercabang dengan panjang sekitar 90 cm. Untuk pohon aren yang tumbuhannya baik bisa terdapat 4-5 tandan buah. Buah aren termasuk buah buni. Bentuknya bulat, ujung toreh 4x5 cm sesil dan terdapat 3 baktera yang tebal secara rapat berkumpul sepanjang tangkai pembungaan. Berwarna hijau, buah masak warna kuning, terdapat 3 biji keras. Pohon aren adalah salah satu jenis tumbuhan palma yang produksi buah, nira, dan pati atau tepung di dalam batang. Hasil produksi aren ini semuanya dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, hasil produksi aren yang banyak diusahakan oleh masyarakat adalah nira, yang diolah untuk menghasilkan gula aren, dan produk ini memiliki pasar yang sangat luas. Negara-negara yang membutuhkan gula aren dari Indonesia adalah Arab Saudi, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Kanada. Pada prinsipnya, pengembangan tanaman aren di Indonesia sangat prospektif. Di samping dapat memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri atau produk yang berasal dari pohon aren dapat juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penghasilan petani, pendapatan negara, dan dapat pula melestarikan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran-pemikiran sebagai landasan kebijakan berupa langkah nyata, yaitu inventarisasi potensi pohon aren, pengembangan tanaman aren, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan baik secara fisik maupun produksi tanaman aren. Tanaman aren varietas apapun mula-mula tumbuh vegetatif. Untuk varietas genja, tinggi batangnya akan mencapai tinggi 7-12 meter dalam masa 6-7 tahun. Sedangkan aren varietas dalam akan mencapai tinggi 12-20 meter dalam waktu 8-9 tahun. Adapun yang varietas tinggi bisa mencapai setinggi 26 meter setelah berumur paling tidak 12 tahun. Setelah tumbuh vegetatif akan tumbuh pohon, maka aren memasuki fase tumbuh generatif. Tandan betina yang menjadi mayang bergantungan buah akan keluar dari celah pelepah daun. Tandan kedua keluar di bawah tandan pertama, begitu seterusnya. Jumlah tandan betina ini sekitar 4-6 tandan. Jumlah buahnya bisa ratusan ribu butir. Rata-rata satu butir berisi 3 biji. Biji yang masih muda bisa diolah menjadi kolang-kaling atau bardat. Satu pohon aren bisa menghasilkan kolang-kaling sebanyak 250 kg. Tanaman aren terdiri dari 2 jenis, yaitu aren dalam dan aren genja. Aren dalam memiliki tinggi batang lebih dari 10 meter, umur berproduksi 8-10 tahun, dengan produksi nira lebih dari 20 liter per mayang per hari dan menghasilkan 10-15 mayang per pohon. Aren genja memiliki tinggi batang 3-4 meter dengan umur berproduksi 5-6 tahun. Dengan produksi nira kurang lebih 12 liter per mayang atau per hari dengan produksi mayang 6-8 per pohon. Mayang bunga muncul dari setiap pelepah atau bekas pelepah daun, mulai dari atas kira-kira 1/4 dari pucuk ke arah bawah. Bunga pada mayang pertama hingga kelima atau keenam merupakan bunga betina, baru disusul dengan jantan yang muncul secara bertahap hingga ke pangkal batang atau 2-3 meter di atas permukaan tanah. Mayang bunga yang disadap umumnya mayang bunga jantan.
Jumlah mayang produktif hanya 4-6 mayang dengan masa sadap 2-3 bulan. Dengan demikian, masa sadap per pohon aren berkisar 8-18 bulan. Setelah itu, bunga jantan masih keluar tetapi kurang produktif. Penanaman aren dapat dilakukan dengan sistem monokultur atau dengan sistem agroforestry atau tumpang sari. Sebelum penanaman dilakukan pembersihan lokasi dan vegetasi yang ada. Kemudian dilakukan pengajiran untuk menentukan posisi lubang tanam sesuai jarak tanam yang diinginkan. Dapat dilihat itu merupakan lubang tanam yang akan digunakan untuk penanaman pohon aren. Benih dikecambahkan pada wadah berkecambahan dengan media tanah pasir dan pupuk kandang. Dari beberapa hasil penelitian, pengenjambahan benih telah berhasil dengan daya berkecambah di atas 90%. Suatu cara atau metode yang dapat dipakai untuk menghasilkan daya kecambah benih aren yang tinggi adalah benih yang telah dibersihkan dari daging buah langsung dibenamkan 1-2 cm. Benih yang telah berkecambah ditandai seperti jaringan spon wadah putih, selanjutnya berbentuk apokol sepanjang 12 cm ke dalam media dan dari ujung apokol keluar akar dan tunas. Pengadaan bibit dapat dilakukan dua cara, yaitu bibit dari pemudaan alam dan bibit dari hasil persemaian biji. Pertama, pengadaan bibit dari pemudaan alam atau anakan liar. Dengan pengadaan bibit ini menggunakan proses pembibitan secara alami, dibantu oleh binatang yaitu musang. Binatang tersebut memakan buah-buahan aren dan bijinya, lalu keluar dari secara utuh dari perutnya bersama kotoran. Biji tumbuh tersebar secara tidak teratur dan berkelompok. Untuk menanamnya di lapangan dapat dilakukan dengan mencabut secara putaran. Bibit diambil bersama-sama dengan tanahnya. Penanaman aren dapat dilakukan secara monokultur dengan jarak tanam 7 meter x 7 meter segi 4 atau secara polikultur dengan menggunakan jarak antar barisan lebih lebar dari dalam barisan, yaitu 16 meter x 7 meter. Oleh karena itu, tanaman aren bersifat hepaksintik, sekali berbunga mati. Maka sebaiknya benih aren ditanam dengan mengatur waktu tanam sehingga produksi nira dapat berkesinambungan. Pemupukan sebaiknya dilakukan 2 kali dalam setahun. Pemberian pupuk organik berupa kotoran hewan pada bibit aren dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan bibit aren yang diusahakan. Biaya pemupukan akan semakin berkurang karena tidak hanya bergantung pada pupuk buatan, tetapi adanya kombinasi antara pupuk buatan dan bahan organik yang memberikan hasil yang baik. Pemberian pupuk kandang akan memperbaiki sifat fisik dan kimia lahan yang digunakan serta dosis yang akan diberikan. Takaran pupuk untuk bibit aren untuk bulan 1 diberikan urea 10 gram dan pupuk kandang 250 gram. Untuk bulan kedua sebanyak 10 gram urea dan selanjutnya bulan ketiga dipindahkan ke lapangan 20 gram urea khusus untuk umur 1 tahun dan seterusnya. Pemupukan mengikuti dosis pemupukan NPK. Gulma atau tumbuhan pengganggu sangat mengganggu pertumbuhan aren. Oleh karena itu, pengendalian gulma perlu dilakukan terutama di daerah piringan dan melekat pada batang aren. Pengendalian gulma di areal pertanaman adalah pembabatan gulma di antara tanaman dan pembersihan gulma di daerah piringan. Pengendalian gulma pada batang aren menggunakan parang dilakukan secara hati-hati sehingga tidak merusak batang. Pengendalian gulma ini dilakukan secara rutin, yaitu 4 kali dalam setahun. Yang ketiga, ada pengendalian hama dan penyakit. Hama Orsetes rhinoceros menyerang pucuk aren dan menggerek sampai menembus pangkal pelepah daun muda. Jaringan daun muda yang digerek akan terlihat jelas setelah daun terbuka. Gejala serangannya terlihat guntingan daun berbentuk segitiga. Teknologi pengendalian hama Rhinoceros dilakukan secara terpadu melalui pemanfaatan musuh alami Metarhizium dan Bacillus sanitasi, penggunaan serbuk nimba, dan penggunaan feromon. Kita lihat bersama-sama hama dari tanaman aren. Penyakit. Dari segi penyakit, kebanyakan tanaman aren disebabkan oleh cendawan Helminthosporium. Akibat serangannya, daun cepat mengering sehingga mempengaruhi pertumbuhan bibit. Pada permukaan daun yang masih muda, bagian atas dan bawah daun muncul bercak-bercak kecil berwarna hijau mengkilat yang selanjutnya membesar dan berubah warna menjadi coklat. Dengan bagian tepi terdapat lingkaran kuning. Penyakit lainnya disebabkan oleh Pstalotiopsis palvarium dan pada pembibitan Ceratostis paradoxa menyerang pada batang aren dan Fusarium oxyporum menyerang daun muda yang belum membuka. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk yang mengandung
klorin, KCl. KCl atau garam dapur dianjurkan untuk tidak terlalu banyak menggunakan pupuk N karena mudah terserang penyakit bercak daun. Dapat kita lihat bersama-sama gejala yang disebabkan oleh cendawan Helminosporium. Kriteria mayang jantan siap disadap niranya apabila bunga pada mayang jantan mulai mekar terbuka dengan teknik penyadapan adalah sebagai berikut. 1. Sebelum penyadapan, tangkai mayang bunga jantan diketuk dan digoyang sekitar 2 minggu untuk memperlancar keluarnya nira. 2. Penyadapan dilakukan 2 kali setiap hari, yaitu jam 5 sampai jam 8 pagi dan jam 16 sampai jam 18 sore hari. Ketebalan mayang yang disayat pada setiap kali penyadapan sekitar 1 sampai 2 mm. Penyadapan dilakukan dengan cara yang baik agar mutu nira dapat dipertahankan dengan persyaratan sebagai berikut. A. Wadah penampung nira biasanya digunakan bambu atau jerigen yang dibersihkan terlebih dahulu dan dikeringkan. Untuk wadah penampung yang akan dipakai kembali sebaiknya dicuci dengan nira yang sudah dipanaskan untuk mempertahankan mutu nira yang disadap selanjutnya. B. Penyadapan nira menggunakan pisau khusus atau tidak digunakan untuk keperluan lain dan tajam. C. Sebelum penyadapan ke dalam wadah penampung dimasukkan bahan adiktif antara lain kulit batang manggis atau serat sabut kelapa sebanyak 10 gram per wadah penampung untuk mempertahankan mutu nira. pH nira tidak cepat turun. pH ideal adalah 5,7 sampai 6,8. D. Untuk mencegah penurunan pH, maka nira yang disadap sore hari dipanaskan terlebih dahulu kemudian disimpan dalam wadah penampung. Nira ini akan dimasak bersama dengan nira yang disadap besok paginya. Pengelolaan pasca panen pada tanaman aren dapat diolah menjadi beberapa produk, salah satunya adalah nira aren. Bisa dibuat gula cetak. Bahan dasar untuk pengolahan gula cetak aren adalah nira yang masih segar, rasa manis, tidak berwarna dengan pH 6-7 dan total asam 0,1%. Mutu gula cetak yang dihasilkan ditentukan oleh bahan baku yaitu nira. Apabila pH kurang dari 6, nira tidak diolah menjadi gula tetapi menjadi cuka atau alkohol. Untuk mendapatkan nira yang memenuhi syarat sebagai bahan baku pembuatan gula, wadah penampung nira dicuci dengan nira yang mendidih. Nira yang ditampung dengan wadah ini memiliki pH 6,2-7 dan kadar sukrosa 11-14,9. Gula cetak diperoleh dengan cara menguapkan air nira dan dicetak dalam berbagai bentuk antara lain ukuran setengah tempurung kelapa, ukuran batok ataupun bentuk lempengan. Pengolahan gula cetak aren di industri rumah tangga. Gula yang dihasilkan digunakan sebagai pemanis, penyedap, dan pemberi warna pada setiap masakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.